Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia. Kembali bersama saya Koko Riko di channel podcastan. Semoga sehat selalu, berbahagia selalu dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Kembali kita mengawali pertemuan kita dengan segmen berita. Jika Anda senang dengan MotoGP, maka Anda akan menemukan museum MotoGP pertama yang ada di dunia terletak di sirkuit Mandalika. Museum MotoGP pertama di dunia hadir di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan diresmikan pada akhir September kemarin. Namanya adalah Pertamina MotoGP Experience Gallery. Dengan bangunan yang dibuat seperti konsep industrial dengan kerangka-kerangka besi, mempunyai dua galeri utama, galeri utara dan galeri selatan. Silahkan yang bagi para penggemar MotoGP untuk dapat melihatnya di Mandalika. Tentu saja kembali kita ingatkan, ngebut-ngebutan hanya berlaku di dalam sirkuit tertutup yang dilengkapi dengan sistem standar keamanan yang lebih tinggi. Yang terakhir, barusan terjadi gempa 11 November 2024 di Kepulauan Tanimbar. Gempa ini memiliki magnitudo 5,2 dengan pusat kedalaman gempa 172 km di bawah tanah. Tepatnya terjadi sekitar 20 menit lalu, jam 8:12 pagi hari ini. Kembali gempa bisa terjadi di mana saja, jadi harap siap sedia. Ingat, jika terjadi gempa, Anda segera mencari meja atau perlindungan yang kuat, berlindung di bawahnya, sehingga jika terjadi reruntuhan atau kejatuhan buku-buku benda-benda berat akibat goncangan gempa, Anda tetap dapat terlindung sampai bantuan datang. Gempa pada umumnya adalah gempa berulang atau gempa berlanjut. Jika gempa pertama telah selesai, maka segera Anda keluar dari bangunan untuk menghindari resiko terjadinya akibat gempa yang kedua atau runtutannya. Nah, kita masuk berikutnya ke segmen curhat. Kembali kami ingatkan kepada para listener untuk dapat mengirimkan curhat atau komentar di kolom komentar. Kami akan memilih yang kami anggap pantas untuk kami bacakan. Jika ada yang mau mengirimkan cerita pendek juga boleh. Tentu saja kami akan memprosesnya lebih lanjut sehingga menjadi tidak terlalu panjang. Seperti biasa, jaga kata-kata, jaga lisan, agar baik untuk didengar oleh semua pihak. Dan yang berikutnya adalah segmen memasak. Bagi Anda para bujangan atau para suami atau para istri yang sedang mencari ide masak,
Salah satu masakan yang mudah dibuat adalah spaghetti bolognese. Tentu saja menggunakan daging yang sudah jadi dibeli di supermarket dengan berbagai macam merek. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membeli bumbu bolognese siap saji tersebut dan pastanya. Nyalakan api, jerang atau didihkan air sebanyak 4-5 cangkir secukupnya. Ketika air mendidih, masukkan spaghetti, jangan diputus atau dipecah. Biarkan seperti batang lidi, dan ketika air sudah mulai melemaskan bagian bawahnya, maka pelan-pelan bagian spaghetti yang belum terkena air kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Jadikan selama kurang lebih 5 menit. Ambil satu batang spaghetti dengan garpu. Kita tes dengan jari jempol tangan kita, apakah sudah cukup atau mudah untuk dihancurkan. Jika sudah, maka kita angkat dengan tirisan. Jangan pindahkan dulu ke atas piring. Sambil tiriskan, kita boleh menuangkan sedikit minyak sayur sehingga ketika disajikan tidak nempel-nempel. Sambil dibulak-balik, mungkin dengan sumpit, taburkan atau laburkan minyak sayur tersebut. Kemudian kita letakkan di atas piring dan tuangkan bumbu siap saji yang telah dibeli tadi. Hanya dalam waktu 10 menit, hidangan Anda siap untuk dimakan. Demikian, saya akhiri podcast-podcastan pada hari ini, 11 November 2024. Akhir kata, lebih kurangnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.